lagi ya di awal bulan April ini ya. Kita bersyukur ada kabar gembira dari pemerintah Indonesia bahwa pandemi COVID sudah mulai mereda ya, tapi kita tetap waspada ya, tetap pakai masker ya, cuci tangan ya. Walaupun tidak ada jarak lagi sekarang ya, tetap kita berhati-hati ya, sebab walaupun sudah mereda tapi tetap ada Omikron ya itu. Nah, kita bersyukur juga ibadah anak-anak sekolah minggu Hero Kids ya, Mangga Besar, mulai minggu depan sudah bisa kumpul lagi ketemu di gereja ya. Pasti adik-adik senang kan? Nah, kita terus berdoa ya, jika Tuhan kehendaki semuanya bisa lancar terlaksana. Nah, saat ini kita masih online, kita tetap bersukacita ya. Kita mau bersyukur, kita mau nyanyi lagu, kita mau sapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi semuanya ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Duduk yang manis, yang rapi ya. Nah, kalian pasti sudah sehat kan? Sudah makan? Udah mandi belum? Nah, kita siapkan hati, kita ibadah sama-sama, mau belajar firman Tuhan juga ya, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah lindungi kita semalam, tidur nyenyak, dan hari baru kita bisa nikmati. Kita masih bisa bernapas ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk turut campur pertolongan Tuhan untuk pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Jika Tuhan kehendaki, nanti kami boleh bersama-sama bertemu kembali untuk beribadah mulai minggu depan di gereja. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan hal ini hanya kepada Tuhan saja. Kami yakin percaya, jika Tuhan berkenan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkatilah juga ibadah kami pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam kami dan di antara kami semua, dan kami boleh bersukacita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami rindu belajar firman Tuhan untuk kami boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil Dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil diperhatikan oleh Tuhan, disayang, apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa ya.
Nah, jadi kalian jangan bilang aku tidak ada yang perhatikan, aku tidak ada yang sayang. Tapi ingat, Tuhan perhatikan kita semua ya, dan sayang kepada kita semua ya. Kita nyanyi lagu ini, ada gerakan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di lembah diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, kalau dikasihi, kalian boleh bikin hati, boleh bikin tanda seperti ini, atau begini juga boleh ya. Kalau burung kan ada sayap, dia terbang ya. Dan bunga-bunga dia bermekaran ya, kita kasih gini. Jadi kalau bunga-bunga kalian pakai gerakan begini. Burung ya benar gini ya. Bunga ya. Kalau dikasihi boleh, boleh, atau begini juga boleh ya. Yuk siap-siap ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, kita akan nyanyikan lagu yang mengingatkan akan kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu disebut hari apa? Iya, Jumat Agung. Betul kalian. Dan mengingat akan kemenangan Tuhan Yesus atas salib, ya, atas dosa. Darahnya yang kudus, yang suci, berkuasa mengampuni dosa manusia, menyucikan, menguduskan manusia dari dosa-dosanya. Dia berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk semua umat manusia. Itu semua karena kasihnya yang begitu besar ya kepada kita semua umat manusia. Nah, kita nyanyikan lagu ini dengan medley. Nah, kita sembari nyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, tapi kalian tebak lagu ya. Cici main terus lagu ini, mungkin Cici akan sama-sama kalian nyanyi, atau kalian nyanyi sendiri ya, tebak lagu apa itu ya. Nah, tapi ada teksnya, kalian ikutin ya. Nah, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Siap-siap ya, dan konsentrasi. Oke ya. Kalau mau pakai gerakan juga boleh. Kalian tahu gerakannya, pakai gerakan sekalian olahraga ya.
kita semua. Kita senang ya, Tuhan sayang sama kita semua, rela mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, supaya kita selamat dapat hidup kekal bersamanya di surga nanti. Adik-adik, ada satu lagu ya yang menanyakan, maukah dosamu Tuhan bebaskan, Tuhan ampuni? Siapa yang mau? Ya, Cici juga mau ya. Kita mau semua ya, bebas dari hukuman dosa, mati di neraka. Panas ya, seram sekali ya. Dan Tuhan sayang sama kita. Dia rela mati di kayu salib, curahkan darahnya, menebus dosa kita. Kalau dulu ya orang Israel, Yahudi, kalau mau menyucikan dosa-dosanya, ya mereka melakukan ada pemotongan korban ya, binatang disembelih, darahnya dicurahkan, dan menggantikan dosa-dosa kesalahan mereka. Tapi Tuhan Yesus sendiri ya, Allah yang menjelma jadi manusia, namanya Yesus, dia mati di kayu salib, curahkan darahnya. Darahnya itu menebus dosa kita. Darahnya berkuasa karena dia adalah suci dan kudus ya. Dia mau sangat mengasihi kita. Dia rela melakukan itu untuk kita semua. Nah, jadi syaratnya hanya percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, maka kita akan selamat ya, menerima hidup kekal bersamanya ya. Kita bebas dari dosa kita. Kita nyanyikan lagu ini ya, kita belajar sama-sama. Oke. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati juga, buka telinganya biar bisa mendengarkan dengan baik ya. Simak baik-baik firman Tuhan ini ya. Dan kita mau nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu ya. Kita juga rindu akan firman Tuhan, makanan rohani yang buat jiwa kita, roh kita ya. Nah, kita nyanyikan lagu ini dalam sikap berdoa ya. Oke. Nah, kita mau belajar firman Tuhan untuk supaya kita disegarkan ya.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan tahu kerinduan hati kami untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi. Tolong persiapkan kami ya Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan buat hidup kami. Berkati firman yang akan disampaikan, biar semuanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga kami boleh semakin berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik yang sudah berkorban di atas kayu salib menanggung segala dosa kesalahan kami. Ya Tuhan Yesus, inilah kami, biarlah Tuhan mau menyucikan, menguruskan kami dari dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak Tuhan, menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini temanya kuasa kebangkitan Yesus. Waduh, Cici, kalau kita bicara tentang kebangkitan, sebentar lagi nih, siapa yang ingat nih, bulan April kita akan merayakan hari apa? Wah, ada yang betul, hari Paskah, yaitu Yesus bangkit. Nah, di Alkitab, sebelum Tuhan Yesus bangkit, ada sebuah kejadian yang sangat penting. Wah, kejadian apa ya Cici? Nah, Cici mau langsung cerita nih. Pada saat itu, Tuhan Yesus baru saja merayakan sebuah pesta. Pesta itu bukan Tuhan Yesus yang adakan, tetapi orang banyak yang sudah melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka mengadakan pesta untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah berhasil membangkitkan Lazarus dari orang mati. Setelah pesta itu, Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Ketika di tengah jalan, banyak orang melepaskan jubah mereka ya. Jubah itu seperti jaket, lalu menaruhnya di lantai. Kemudian mereka membawa daun-daun pohon palem. Kalau kalian tahu daun-daun pohon palem, dan mereka berkata, "Hosana, diberkatilah Raja yang datang." Mereka menganggap Tuhan Yesus adalah seorang raja. Wah, semuanya sangat bersemangat. Mereka berteriak, mereka membawa dan melambai-lambaikan daun pohon palem. Wah, semuanya sangat merasa senang karena mereka merasa Tuhan Yesus, Raja yang mulia, telah datang untuk menyelamatkan mereka dan bisa melakukan banyak mukjizat. Nah, ketika selesai orang-orang merayakan semua itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tapi yang Tuhan Yesus katakan berlawanan dengan apa yang dipikirkan orang banyak. Kenapa? Tuhan Yesus berkata bahwa sebentar lagi dia akan ditinggikan. Ditinggikan dalam arti dia akan disalib. Nah, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus yang pada saat itu sebenarnya sedang sangat populer, sedang disukai oleh orang banyak, kenapa Tuhan Yesus malah memilih untuk mau disalibkan? Karena kalau disalib itu adik-adik, selain rasanya tidak enak, sakit sekali, juga orang yang disalib itu dianggap sebagai orang yang tidak benar, orang yang dimusuhi dan dijauhi. Kenapa Tuhan Yesus mau dimusuhi dan dijauhi? Nah, jawabannya adik-adik, karena Tuhan Yesus berkata, jikalau satu biji tanah itu, kalau biji buah-buahan kalian tahu, ketika biji buah-buahan jatuh ke dalam tanah, ketika dia bertumbuh, biji itu harus mati dulu. Biji itu mati, kemudian nanti tumbuh-tumbuhan. Nah, maksudnya Tuhan Yesus adalah kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka dia tidak bisa menyelamatkan banyak orang, tidak bisa menyelamatkan Cici, menyelamatkan kalian dari dosa-dosa. Karena itu Tuhan Yesus harus disalibkan dulu, dan setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, dosa pun dikalahkan. Kuasa kebangkitan Yesus tidak hanya mengalahkan dosa dan kematian adik-adik, tetapi juga mengubah hidup kita masing-masing. Jadi adik-adik, ketika apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau satu biji jatuh ke dalam tanah dan dia mati, dia menyelamatkan banyak orang. Maka ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, hidup kita Tuhan Yesus ubah. Yang tadinya suka marah-marah,
kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau belajar untuk sabar. Ya kan adik-adik, sekarang adik-adik sudah ada yang masuk sekolah lagi ya, sudah ketemu teman-teman lagi. Nah, godaannya di sekolah lebih banyak mungkin ya daripada godaan di rumah. Godaan apa Cici? Godaan untuk marah sama teman-teman, godaan untuk tidak taat sama ibu guru, ibu bapak guru, godaan untuk menyontek, dan godaan-godaan lainnya untuk ngomong kotor, untuk ikut-ikutan teman, melakukan hal yang tidak benar. Nah, tidak boleh ya adik-adik. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita mau berubah seperti Tuhan Yesus. Atau untuk adik-adik yang masih belajar online dari rumah nih, mungkin di rumah godaannya berbeda lagi. Godaan untuk tidak mau nurut sama mama papa. Setiap hari main game, mama papa suruh mandi, makan, didiemin aja, main games terus setiap hari. Nah, itu juga godaan adik-adik. Nah, tidak boleh ya adik-adik. Ketika kita mau hidup taat kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita juga belajar taat kepada papa dan mama kita. Sekarang mari kita menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Nah, bunyinya sama seperti yang tadi Ciciana sudah jelaskan nih. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bilang ya. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, tadi kita ulang nih ya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia hanya satu biji saja. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oke, kita coba hafalin sama-sama ya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik, kita juga harus mati. Mati bagaimana Cici? Bukan berarti kita mati dibunuh. Bukan, tetapi kita mati terhadap dosa-dosa kita. Kita tidak lagi mau melakukan dosa dan melakukan hal-hal yang buruk yang Tuhan tidak suka. Oke adik-adik, sekarang yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa juga mendapatkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hidup kami diubahkan dan kami bisa mengalahkan dosa. Mungkin kami sering tidak taat sama papa mama, sering marah-marah, atau dosa-dosa lainnya. Tolong ubahkan hati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Ciciana ada kabar gembira. Yeay, kabar gembira apa ya? Hari Minggu depan, tanggal 10 minggu depan ya, tanggal 10 jam 10. 10 nih adik-adik. Tanggal 10 jam 10 pagi. 10 pagi kita sudah bisa mulai ibadah tatap muka nih. Jadi untuk adik-adik yang sudah divaksin, boleh datang ke gereja dan daftar dulu ya adik-adik ke guru sekolah minggunya. Infokan nama kalian. Kemudian nanti di tanggal 10 kita bisa ketemu lagi, kita bisa ibadah lagi. Tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa datang pakai masker ya. Lalu tidak boleh pegang-pegang teman yang lain ya. Tidak boleh pegang teman-teman ataupun pegang cici-cicinya juga jangan ya. Jadi kita tetap jaga jarak duduknya.
kemudian pakai masker. Nah, tapi adik-adik sudah bisa ikut puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan dengan melihat Cici dan Kokonya secara langsung. Waduh, seru ya. Mungkin udah pada kangen nih, ada yang udah lama nggak ketemu sama teman-teman sekolah minggu atau sama cici-cicinya. Yuk datang ya, nanti minggu depan tanggal 10 jam 10 pagi. Oke adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, mulai tanggal 10 April jam 10 pagi kalian bisa ikut ibadah tatap muka di gereja. Tapi untuk yang belum bisa ikut ibadah tatap muka, tidak apa-apa ya adik-adik, kalian masih tetap bisa melihat ibadah online dan ikut ibadah online di YouTube seperti biasa, mulai jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan membuat prakarya gambar gandum. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah tas origami, tas HVS, pensil warna, alat tulis, spidol hitam, lem, dan gunting. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.